Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Di sini saya mengajak diri saya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya kalian bertakwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, dalam kesempatan kali ini mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari seorang ibu. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan di surat Al-Luqman ayat 104. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Tabligh Akbar ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menakjubkan, yang menunjukkan betapa besarnya perhatian seorang ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Hal ini digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28, yang artinya kemudian Maryam membawa bayi pada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang buruk, ayahmu bukan seorang perengai, dan ibumu bukan seorang pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Yang menunjuk Nabi Isa yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Al-Maryam ayat 30-32, yang berbunyi, Qala inni abdullahi atini kitaba waja'alani nabiyyi waja'alani mubarakan aynama kunta wa asayna bisolati wa zakati wa mar biwalidaydi wa lam yaj'alni jabaron syakiyan. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkanku kepadaku untuk melaksanakan sholat
zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada kedua orang tuaku, kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Nah, hadirin wal hadirat, mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggariskan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah seorang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa ini, jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua adalah saat Nabi Ismail ditinggal bersama ibunya di padang mahsyar, di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu masih tandus, masih gurun pasir. Siti Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar selalu berusaha mencari air dan ke Safa dan ke Marwa hingga 7 kali bolak-balik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di dekat kaki Nabi Ismail. Hal yang sangat luar biasa adalah peristiwa yang seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji, yaitu disebut dengan sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibunya dan anaknya, serta menghayati betapa besarnya perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi oleh Fir'aun saat itu. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham pada ibu Nabi Musa yang menyuruh ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Dan jangan takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah satu Rasul. Hal itu digambarkan dalam surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu dia ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat bahwa sentral peran ibu dari Nabi Musa dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Begitu pula kedudukannya lebih berharga daripada berlian. Dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 peristiwa tadi sangatlah jelas betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi, dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala rajul ya Rasulullah man haqqa bi husni sohiti qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa udduka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibumu, ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu." Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu sebagai prioritas utama waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibumu adalah kesempatan untuk meraih ridhonya, mendapatkan keutamaan pahalanya. Hadirin wal hadirat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.